Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk pelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang materi keutamaan sholat duha. Apa sih keutamaan sholat duha itu? Sholat duha itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sholat duha. Rasulullah SAW selalu melaksanakannya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Oleh karena itu, sholat duha merupakan sumber kekuatan bagi Rasulullah. Dan di pelajaran kali ini, mari kita lihat keutamaan sholat duha. Ada apa saja di sana? Yang pertama yaitu untuk memperlancar, mempermudah, dan mengamalkan rezeki. Itu adalah keutamaan yang pertama. Kalau kita rajin sholat duha, insya Allah rezeki kita diperlancar, urusan kita dipermudah, dan rezeki kita dilapangkan. Kalau kita rajin sholat duha. Oh, bisa, iya bisa. Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqi lati wa qur'anal fajr. Inna qur'ana fajri kana mashhuda. Yang artinya laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Nah, laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu dikerjakan oleh para malaikat. Itulah keutamaan yang pertama. Terus keutamaan yang kedua yaitu menghapus segala dosa yang pernah dilakukan. Jadi kalau kita rajin sholat duha, anak-anak, dosa kita akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Di situ dijelaskan orang yang membiasakan sholat duha akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Nabi yang artinya barang siapa yang membiasakan sholat duha maka dosanya akan diampuni meskipun banyak dilakukan. Jadi dosanya banyak karena kita sholat duha, insya Allah akan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Terus keutamaan yang ketiga yaitu memudahkan segala urusan. Kalau misalkan kita ada urusan yang sulit, karena kita rajin sholat duha, insya Allah sama Allah akan dipermudah. Dengan kita rajin sholat duha, semua keinginan dan harapan kita akan dimudahkan. Semoga urusan kita sama Allah dipermudah, dan kita karena kita rajin sholat duha sehingga urusan kita bisa dipermudah. Amin Allahumma amin. Terus yang keempat yaitu terhindar dari keburukan. Karena orang yang selalu mengerjakan sholat duha, imannya akan selalu meningkat. Oleh karena itu, hidupnya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Misalnya ada orang yang nggak suka dengan kita, iri dengan kita, mau menyelakai kita karena kita rajin sholat duha sama Allah. Orang yang mau berbuat jahat kepada kita akhirnya tidak jadi karena suatu sebab sama Allah dilupakan atau dibagaimanakan sehingga tidak jadi menyelakai kita. Itulah salah satunya keutamaan dari kita rajin sholat duha, itu terhindar dari keburukan. Terus yang nomor 5 yaitu manfaatnya atau keutamanya sedekah bagi anggota tubuh. Nah, kalau kita sering melaksanakan sholat duha, kita sudah bersedekah bagi anggota tubuh. Di situ dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa setiap anggota tubuh atau sendi manusia harus dikeluarkan sedekahnya. Salah satunya dengan melaksanakan
mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Kok bisa ya? Dalam sendi manusia itu harus bersedekah. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Nah, para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya wahai Rasul? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Nah, berdasarkan hadis Nabi inilah keutamaan sholat duha, yaitu sebagai sedekah bagi anggota tubuh kita. Terus yang terakhir atau yang keenam yaitu menyehatkan jantung dan ginjal. Bisa Pak, kalau kita sering melakukan sholat duha, jantung dan ginjal kita menjadi sehat. Jantung dan ginjal yang sehat salah satu faktor pendukung sehatnya tubuh. Jantung yang sehat berasal dari udara yang dihirup pada waktu duha. Karena waktu duha itu pagi itu udaranya masih segar, tidak kena polusi, tidak ada kendaraan yang lewat dan lain sebagainya. Ketika udara pagi kita hirup, itu akan menyehatkan jantung kita. Itu adalah salah satu manfaatnya. Terus ginjal yang sehat berasal dari gerakan sholat ketika melaksanakan sholat duha. Jadi ketika kita melakukan pergerakan sholat duha seperti takbiratul ihram, terus kita rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud lagi sampai yang terakhir yaitu duduk tahiyat akhir dan salam, itu adalah sebuah pergerakan yang fungsinya apa? Untuk menyehatkan ginjal kita. Itulah bagaimana beberapa keutamaan tentang sholat duha. Mudah-mudahan kita semua sama Allah dimudahkan untuk bisa mengerjakan sholat duha secara rutin. Karena apa? Manfaatnya begitu besar bagi tubuh kita. Mungkin itu penjelasan tentang keutamaan sholat duha. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.